Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik, saya Muhammad Rizky Fari dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara dari UIN Antasari Banjarmasin. Saya saat ini sedang bersama narasumber dengan Abang Fajrian Fadilah. Iya, betul-betul. Ya, sebelumnya bagaimana kabarnya Abang? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Jadi pada video kali ini saya ingin mewawancarai beliau. Apakah Abang siap untuk diwawancarai? Oh ya, siap. Aman. Ya. Oke. Baik, karena beliau sudah siap untuk ditanya, maka langsung saja kita masuk ke sesi diskusinya. Jadi kan belakang ini, isu perbedaan pandangan politik itu seringkali memicu perpecahan di lingkungan sosial kita. Khususnya ya seperti di keluarga, pertemanan, dan media sosial yang paling masif itu. Nah, menurut Abang nih, mengapa politik di Indonesia itu sangat mudah untuk memecah belah hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita? Nah, bagaimana menurut Abang Jo? Kalau lah ditanya lah inti pertanyaannya kenapa perbedaan politik itu bisa mengakibatkan keretakan, perpecahan, Iya, atau betul. apa. Nah, orang-orang itu kan masing-masing itu punya tanda kutip apa yang menurut mereka itu benar. Nah, si A punya apa yang menurutnya benar, si B punya apa yang menurutnya benar. Nah, antara yang sama-sama merasa benar nih kan, Ya, nah sering terjadi cekcokan, ya perseteruan. bertumbukan perseteruan bahasanya. Iya. Nah, karena apa? Karena merasa paling benar sendiri dan merasa orang lain itu harus ikut apa yang menurutnya benar. Nah, saling kampanye. Kadang-kadang dengan kampanye black campaign ya, kampanye hitam dengan cara menjatuhkan. Nah, menjatuhkan ini kuncinya. Nah, ada si Abah merasa bahwa si tokoh ini bagus apa-apa. Timbul nanti si mama yang tidak suka loh mengadakan kampanye hitam. Tokoh ini nih korupsi, tokoh ini nih omon-omon, tokoh ini nih tukang ngibul dan Iya. lain-lain. Nah, habis itu Abah nanti membalas lah bahwasanya tokoh jadi bu ini sama aja, sama-sama tukang ngibul, sama-sama atau Omon, ya. omon-omon. Apa hatta jawab timpal sampai akhirnya muncul perpecahan, muncul kebetulan nah itu ada saling sapa. Nah, awalnya gara-gara apa? Gara-gara tokohnya kita dipermainkan seperti itu. Ya, awal perbedaan pendapat politik menjadi berpecah belah di antara keluarga, pertemanan, dan media sosial. Separah itu ya politik tuh sebenarnya. Nah, di samping dari perpecah belah tadi itu, nah pasti ada cara mengatasi hal tersebut bisa terjadi. Mungkin dari Abang apa solusi terbaik untuk menghindari perpecahan akibat perbedaan pandangan politik tadi? Kalau relatif ulun pribadi lah, bagaimana cara kita mengatasi perpecahan untuk menghindari perpecahan tadi? Pertama, kita membuka pikiran kita. Nah, Ya. pikiran kita satu, apa yang menjadi alasan kita harus berpecah belah. Iya. Sedangkan yang kita lulukan itu bukan tentu kenal dengan kita, bukan tentu mata hidungnya mengarahkan untuk kepentingan kita apa-apa. Iya. Nah, jadi kan mengapa kita memilih itu tujuannya untuk maslahat orang banyak, maslahat orang banyak. Mungkin menurut diri saya baik, nah belum tentu menurut orang Lain baik. lain baik. Iya, Nah, betul. jadi kan yang menjadi barometer lah bahasanya. Iya. Nah, barometer penilaiannya itu lihat aja bagaimana pembawaan tokoh tersebut itu. Baik. Itu kan bagaimana menilainya masing-masing orang. Apabila menurutnya baik, silahkan pilih sendiri. Tidak perlu Ya. dulu untuk aku milih ini, kenapa yang milih ini juga? Nah, Ya. ada perlu. Karena kan itu tuh ya buang-buang waktu, jadi buang-buang tenaga. Apalagi kalau berakhirnya jadi perpecahan seperti itu kan nggak bagus, nah nggak baik. Nah, yang keduanya, kita ini memfilter terhadap berita-berita. Yang memfilter. Apalagi kan di zaman pemilihan itu banyak sekali hal-hal yang tanda kutip fitnah-fitnah seperti Iya. itu. Nah, terkadang kan karena kita memakan fitnah, pada akhirnya, Ya. nah kita sendiri yang jadi bagian dari fitnah tersebut. Nah itu lebih memfilter lah bahasanya. Memfilter. Kemudian ya mungkin kalau dari ulun dua itu aja sih. Oh iya. Ini sesuai pengalaman nih, karena kan ulun ini pribadi beribu kali juga ikut pemilu. Nah, Tidak apa-apa ya ya. apa-apa. Jadi Anggap santai aja, dunia saja ini. Iya, baiklah, terima kasih. Jadi kesimpulan singkatnya yang pertama, mengakibatkan perpecahan di antara keluarga, pertemanan maupun di media sosial itu, yang pertama ya karena egoisme lah kalau bahasanya itu, merasa benar, satu pihak dengan satu pihak itu merasa saling benar, tidak ada yang mau mengalah gitu bahasanya. Yang kedua, apa solusinya dari Abang ini? Yang pertama yaitu tadi open minded, dan yang kedua yaitu memfilter berita-berita itu. Ya, sejauh ini jawabannya cukup memuaskan dan sangat bagus menurut saya. Ya, mungkin terima kasih Abang sudah bersedia untuk diwawancarai oleh Ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.